siang pemirsa. Apa kabar hari ini? Timnesia kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Armanda Revino dan saya Sevia Fitriani akan menyajikan berita terbaru, teraktual, dan terpercaya. Edisi Minggu 27 Juni 2021. Sejumlah berita telah kami rangkum untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah melonjak setelah Lebaran Idul Fitri. Setelah 1 tahun lebih melaksanakan sekolah secara daring, pemerintah daerah dengan kasus COVID-19 rendah mulai membuka sekolah secara tatap muka. Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata yang bisa saja mengundang wisatawan untuk mengunjungi kota istimewa ini, seperti wisata Pawon Purba. Baik, kita masuk ke berita pertama. Pemirsa, hingga saat ini kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah masih tinggi. Tingginya kasus positif dibarengi dengan tingginya angka kasus kematian COVID-19. Penyebab lonjakan kasus mencapai 30 kali lipat, yaitu dari kasus harian 26 kasus menjadi 929 kasus dalam sepekan pasca tradisi Idul Fitri 2021 di kota santri ini. Kami akan terus mengupdate berita untuk Anda. Sementara kita akan bergeser ke berita lain. Gempa berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gempa terjadi pada Jumat tanggal 21 Mei 2021 pukul 19.09 waktu Indonesia Barat. Warga yang kepanikan di salah satu pusat perbelanjaan berhamburan untuk mencari lokasi yang aman. Kepanikan warga di salah satu pusat perbelanjaan Blitar Town Square di kota Blitar. Saat berlangsungnya gempa berkekuatan 6,2 skala Richter itu, pengunjung takut kemudian berhamburan keluar mal untuk mencari perlindungan, menyelamatkan diri. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat, gempa terjadi pada kedalaman 110 km, pusat gempa berlokasi di 57 km tenggara Kabupaten Blitar. Getaran gempa juga terasa di beberapa wilayah, Karangasem, Purworejo, Surabaya, Lombok Tengah, Bali, Pasuruan, Cilacap, Magelang, Klaten, dan Wonogiri. Gempa tidak berpotensi tsunami. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Jumlah perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 per hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 kemarin, jumlah kasus positif mengalami penambahan 21.095 kasus. Sehingga total kasus positif COVID-19 berjumlah 2.093.962 orang. Kasus sembuh mengalami kenaikan sebanyak 7.396 orang. Sehingga total kasus sembuh menjadi 1.842.457 orang. Sementara terdapat penambahan pasien meninggal dunia dengan jumlah 358 jiwa. Total kasus kematian menjadi 56.729 jiwa. Sekarang kita lihat jumlah kasus terbanyak per wilayah. Pertama, wilayah DKI Jakarta. Perkembangan terakhir kasus positif di wilayah DKI Jakarta mencapai 9.271 kasus. Kedua, wilayah Jawa Barat. Perkembangan terakhir kasus positif di wilayah Jawa Barat mencapai 3.787 kasus. Ketiga, wilayah Jawa Tengah. Perkembangan terakhir kasus positif di wilayah Jawa Tengah mencapai 2.305 kasus. Itu tadi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Mari kita terus menjaga protokol kesehatan dengan ketat supaya penyebaran kasus tidak semakin meluas dan penambahan kasus tidak semakin meningkat. Pemirsa, untuk menekan laju kasus COVID-19, pemerintah memperpanjang masa mudik Lebaran Idul Fitri. Berita selengkapnya, Timnesia akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi di Timnesia.
Larangan mudik yang awalnya berlangsung mulai tanggal 22 April sampai 24 Mei 2021 diperpanjang hingga 31 Mei 2021, bertujuan untuk menekan laju kasus positif COVID-19. Berikut adalah pernyataan dari Profesor Wiku Adhisa Smito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19. Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan Adendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021. Dalam perpanjangan Adendum ini, maka periode pasca peniadaan mudik yang awalnya berlaku dari tanggal 18 Mei sampai dengan 24 Mei 2021 diperpanjang hingga tanggal 31 Mei 2021 khusus bagi pelaku perjalanan antar daerah di dalam Pulau Sumatera dan pelaku perjalanan dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Oleh karena itu, saya minta kepada masyarakat dapat mematuhi seluruh persyaratan perjalanan yang ditentukan dan kepada pemerintah serta Satgas di daerah untuk dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap para pelaku perjalanan tersebut. Setiap tanggal 1 Juni, Negara Kesatuan Republik Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Menurut sejarah, Presiden Soekarno mencetuskan Pancasila dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Meski dalam perjalanannya, peringatan hari lahirnya Pancasila tidak rutin diperingati setiap tahunnya. Pada era Orde Baru, akhirnya hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 sebagai peringatan. Pancasila dirumuskan oleh 3 tokoh penting, yaitu Muhammad Amin, Supomo, dan Soekarno. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga bentuk pedoman bagi masyarakat Indonesia. Apa isi sila ke pertama dan maknanya apa? Sila pertama dari Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dan maknanya? Maknanya setiap kita warga negara mempunyai keyakinan dan kepercayaan masing-masing sebagai dasar kita beragama. Apa isi sila kedua dan apa maknanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan maknanya? Jadi kita tuh sebagai sesama masyarakat kita harus bersikap adil. Apalagi sebagai pemerintah harus adil kepada rakyatnya. Tidak ada yang membeda-bedakan antara kaya maupun miskin, harus rata. Apa isi sila ketiga dan apa maknanya? Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Ya menurut saya Persatuan Indonesia itu karena di sini Indonesia kan terdiri dari banyak sekali keragaman gitu ya, seperti suku dan budaya gitu. Mungkin arti dari Persatuan Indonesia kita tuh harus bersatu gitu, seperti semboyan kita kayak Bhinneka Tunggal Ika itu kan berbeda-beda tapi tetap satu. Ini apa sila keempat dan apa maknanya, Bu? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itu maknanya menurut saya itu kerakyatan yang dipimpin berarti rakyat itu dipimpin oleh pemimpin ya. Kalau pemimpin di negara kita adalah Presiden Pak Jokowi. Nah Presiden itu dalam memimpin rakyat itu dibantu oleh kayak semacam anak buahnya gitu ya. Ada dibagi atas beberapa menteri yang mengurusi bidangnya masing-masing. Contohnya Menteri Sosial mengurusi bidang sosial. Kalau Menteri Agama menangani tentang keagamaan yang ada di Indonesia. Indonesia kan ada berbagai macam agama dan karena dipimpin maka kerukunan antar umat beragama itu bisa terjalin dengan baik. Apa isi sila kelima dan apa maknanya? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima itu berperlakuan adil baik terhadap budaya. Dalam hal ini, masing-masing sila dalam Pancasila mempunyai makna bijak dan mendalam yang perlu dipahami oleh setiap masyarakat Indonesia. Dan hanya dipahami, perlu juga menerapkan makna Pancasila dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini. Sebagai pemuda penerus bangsa, peran untuk menjaga dasar negara dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Di tengah situasi pelemahan ekonomi akibat pandemi, Kementerian Keuangan justru sibuk membahas rencana pengenaan pajak pertambahan nilai PPN untuk komoditas sembako. Melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP. Adanya rencana regulasi PPN, sejumlah masyarakat dibikin heboh dan buka suara menyikapi PPN. Kami telah terhubung dengan reporter Asa yang sedang di lokasi. Halo, selamat siang Asa.
Bagaimana kondisi Pasar Sentul saat ini? Ya, selamat siang Vino dan Sevia. Saya sedang berada di Pasar Sentul. Kita bisa lihat kondisinya sekarang. Dan pasar ini sedang sepi. Melanjuti dari regulasi Menteri Keuangan soal perubahan PPN pada tarif sembako yang semakin tinggi, karena sembako merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan orang banyak. Bahwa PPN diperuntukkan untuk sembako premium, bukan kategori non-premium. Lantas apa pendapat pedagang sembako yang berada di Pasar Sentul terhadap regulasi PPN tersebut? Sekarang saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Sentul ini. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Roso. Oke Bapak Roso, ya. Terhadap regulasi PPN gimana pendapat Bapak? Regulasi mengenai PPN? Iya. Kaitannya sama penjualan sembako yang dinaikkan itu. Ya, secara umum kalau memang sembako itu dikenai PPN, kami tidak setuju. Di luar sembako pun kami kan sebenarnya sudah menanggung pajak. Barang-barang di luar sembako sudah dikenai PPN. Terus kemudian kami juga masih dikenai PPH atas penghasilan kami. Untuk UKM saat ini memang masih diberi keringanan sampai 0,5%. Namun demikian toh di masa pandemi ini sangat memberatkan bagi kami. Bapak, sembako Bapak itu yang dijual premium atau non premium? Ada yang premium, ada yang bukan premium. Yang premium ya beras, gula, sama minyak. Ya. Kalau penjualan selama pandemi ini gimana Pak? Naik atau turun atau gimana? Jauh turun. Ya lebih dari 50% turunnya. Terus kemudian ada kecenderungan akhir-akhir ini malah justru harga-harga barang itu naik. Jadi ya makin sepi. Kalau orang keren ngomong tuh daya beli masyarakat turun. Terus harapan Bapak terhadap regulasi yang PPN ini kepada pemerintah apa yang ada disampaikan, karena di masa pandemi sekarang kan susah untuk penjualan kan menurun gitu kata Bapak. Itu gimana harapan Bapak untuk pemerintah? Kalau harapannya jelas lebih baik, paling tidak dipertimbangkan dulu. Kalau kondisinya normal mungkin kami masih untuk posisi sekarang bisa bertahan saja sudah bersyukur. Iya. Terus kalau tidak ada pandemi mungkin ditetapkan pun mungkin orang kecil kayak kami ini cuma manut-manut saja. Tetapi kalau memang tidak mampu, jadi kalau sembako dikenai PPN kan harga jualnya lebih mahal. Kondisi sekarang saja sudah masyarakat yang membeli kan sudah berkurang. Apalagi dikenai PPN kan makin mahal, makin tidak terbeli saya kira gitu. Kalau harapannya jelas paling tidak ya ditunda entah sampai kapan atau apakah pandemi selesai baru ditetapkan begitu. Oh ya, mumpung ini terkait sama pemberian BLT itu ya, alhamdulillah kami tidak dapat loh sampai sekarang. Dengan kriteria apapun kami mengajukan itu juga tidak dapat. Jadi sudah tidak dapat BLT terus masih kena PPN, jadi ya bebannya itu berat. Bukan kami ini ngemis loh Mas ya. Iya gitu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kembali dari Asa ke studio. Baik, terima kasih reporter Asa. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, wacana sekolah tatap muka akan dimulai pada bulan Juli mendatang. SMP Johannes Bosco Yogyakarta akan mempersiapkan sesuai anjuran pemerintah. Temnesia akan kembali hadir setelah jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa masih bergabung dengan kami Temnesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim
menargetkan sekolah tatap muka dimulai pada bulan Juli 2021 mendatang. Perubahan metode pembelajaran jarak jauh atau daring ke tatap muka memerlukan waktu untuk beradaptasi lagi. Bagaimana dengan keadaan SMP Yohanes Bosco saat mempersiapkan sekolah tatap muka? Berikut laporan dari reporter Siti dari lapangan. Ya, selamat siang Vino dan Sevia. Saat ini saya sudah berada di lokasi SMP Yohanes Bosco, Yogyakarta. Terkait hal itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar sekolah menengah pertama atau SMP lebih ketat dalam menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran tatap muka. Sejak sepekan terakhir, kasus positif COVID-19 di wilayah Yogyakarta melonjak tinggi, sehingga saat ini status di Jogja dipastikan akan melakukan lockdown. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak siapa? Yohanes Agung Saputra, panggil aja Pak Agung. Baik, dengan Pak Agung. Bagaimana cara Bapak menanggapi kebijakan sekolah tatap muka dengan keadaan menuju lockdown? Untuk persiapan sekolah, kami sudah mempersiapkan dan mengutamakan protokol kesehatan seperti yang sudah diimbau oleh pemerintah, dan kami juga selalu mengikuti arahan dan peraturan dari Dinas Pendidikan setempat. Persiapan apa yang telah dilakukan SMP Yohanes Bosco untuk melakukan sekolah tatap muka seperti protokol kesehatan? Oke, jadi sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari tahun kemarin. Itu sudah mencoba melengkapi protokol kesehatan, di mana dari cek suhu, untuk cuci tangan, hand sanitizer setiap ruangan, kemudian sterilisasi seumpama tatap muka setelah selesai, sebelum ataupun setelah selesai kegiatan belajar mengajar di ruangan, dan itu pun kita juga sudah batasi dalam satu ruangan hanya separuh dari biasanya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu siapa? Alfa. Oh, Bu Alfa. Di daerah lingkungan sekolah ini, apakah ada kasus COVID-19? Sementara ini untuk keluhan belum pernah ya saya dengar, tapi semoga kami sangat berharap tidak ada keluhan di SMP ini. Semoga saja baik semuanya ya. Apakah semua guru sudah mendapatkan vaksin? Puji Tuhan semua guru dan karyawan di SMP ini juga sudah mendapatkan vaksin. Ya. Apa saja harapan Ibu mengenai sekolah pembelajaran untuk kedepannya? Harapan saya dan tentunya teman-teman guru, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka meskipun masih terbatas, untuk mengobati rasa rindu kami bertemu langsung dengan anak didik kami, begitu juga sebaliknya. Dan semoga kami juga, baik nanti keputusannya online atau bagaimana, semoga kami juga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk anak didik kami. Lingkungan SMP Yohanes Bosco belum ditemukan kasus terpapar virus corona. Saat ini, guru dan karyawan telah mendapatkan vaksin COVID-19 tahap pertama dan tahap kedua dengan lengkap. Harapan dari guru sendiri semoga tidak ada pihak yang terpapar dan keadaan sehat semuanya. Semoga pandemi ini segera berakhir, SMP Yohanes Bosco bisa melakukan pembelajaran tatap muka meskipun terbatas untuk mengobati rasa rindu bagi guru bertemu dengan semua siswa-siswi dan begitu pun sebaliknya. Terima kasih Siti, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita kembali update mengenai iuran BPJS Kesehatan sejak Januari 2021 yang mengalami banyak perubahan. Khususnya untuk tarif BPJS Kesehatan kelas 3, peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU, keputusan ini disebabkan pemerintah mengurangi bantuan subsidi bantuan yang sesuai dengan peraturan Presiden Perpres nomor 64 tahun 2020. Sedangkan dari masyarakat meminta pemerintah dapat mempertimbangkan relaksasi iuran peserta bagi peserta mandiri kelas 3. Saat ini sudah terhubung di saluran telepon Kepala Bidang Perluasan Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Kesehatan Yogyakarta, Bapak Wahyu Prabowo. Selamat siang, Bapak.
Selamat siang Mas Vino dan Mbak Sevia. Ya, boleh dijelaskan berapa saja kenaikan harga iuran yang ditetapkan BPJS Kesehatan dari kelas 1, 2, dan 3, Pak? Pertama saya akan jelaskan bahwa yang menetapkan iuran adalah pemerintah sesuai dengan ketentuan regulasi. Kemudian terkait dengan kenaikan iuran juga ya, akan saya jelaskan bahwa berdasarkan Perpres 75 tahun 2019 dan dilanjutkan dengan Perpres 64 tahun 2020, pemerintah melakukan penyesuaian iuran, bukan kenaikan ya, tapi penyesuaian iuran. Untuk kelas 1 adalah 150.000 ya untuk peserta dengan kelas rawat inap kelas 1, untuk kelas 2 adalah 100.000, dan untuk kelas 3 itu di undang-undang tarifnya adalah 42.000, namun masyarakat yang mendaftar hanya cukup membayar 35.000. 7.000-nya dari mana? 7.000-nya adalah subsidi dari pemerintah pusat sebesar 4.200 dan disokong subsidi dari pemerintah daerah sebesar 2.800. Artinya untuk kelas 3 untuk masyarakat yang ingin tercover, terlindungi, mendaftar secara mandiri namun terbatas gitu, cukup hanya membayar 35.000. Pak, mengapa BPJS bisa mengalami kenaikan iuran di tengah situasi pandemi ini? Pelayanan kesehatan itu sifatnya kontinu gitu kan, dan keberlanjutan bagi seluruh penduduk Indonesia yang membutuhkan gitu. Jadi tidak bisa tidak dilaksanakan atau diselenggarakan gitu kan. Nah, berkaitan dengan pandemi pun juga pemerintah juga sudah melakukan skema lainnya gitu kan. Dengan adanya pandemi, masyarakat yang terkena paparan positif tentunya sudah di cover APBN gitu ya, bukan BPJS yang menanggung, tapi sudah APBN. Kemudian juga pemerintah juga memberikan stimulus bantuan-bantuan yang lainnya gitu ya, seperti untuk usaha mikro, seperti untuk masyarakat prasejahtera dan sebagainya gitu. Nah, terkait dengan pelayanan kesehatan yang dikelola Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tentunya juga tidak boleh surut dengan entah itu adanya pandemi, dengan adanya apapun gitu, karena masyarakat yang sudah menjadi peserta dan sudah tercover, terlindungi saat ini juga tidak mungkin berhenti kan. Terkait dengan kecukupan iuran juga harus istilahnya ada sustainabilitas finansial juga dalam program JKN, sehingga tidak ada keterkaitannya terkait dengan pandemi ataupun faktor apapun. Ya, menurut Bapak, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat atas adanya kenaikan iuran BPJS? Ya, beragam ya, ada juga yang pro, ada yang kontra. Tapi biasanya hanya karena tidak memahami atau mengerti terkait dengan apa yang mendasari hal tersebut seperti itu gitu. Nah, sehingga yang dilakukan adalah strategi komunikasi dan edukasi yang tepat pada seluruh lapisan masyarakat gitu. Terakhir Pak, apa saja harapan Bapak dengan adanya kenaikan harga iuran ini? Harapan terkait dengan kenaikan iuran ya, masyarakat harus memahami bahwa ini tidak lain tidak bukan yaitu dalam rangka untuk penyesuaian iuran yang dibutuhkan untuk menjamin keberlangsungan program JKN ini, untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang dibutuhkan bagi seluruh peserta JKN itu tercover atau berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Wahyu Prabowo atas informasinya siang ini di Timenesia. Baik pemirsa, kita bergeser ke berita selanjutnya. Yogyakarta memiliki banyak tempat wisata yang bisa saja mengundang wisatawan untuk mengunjungi kota istimewa ini. Bukan hanya warga lokal, bahkan hingga wisatawan mancanegara. Bersama reporter Zaga dan Rouf akan mengajak kita berwisata dan kuliner di Desa Wisata Ngelanggeran, Gunung Api Purba. Kalau kamu sendiri udah pernah belum ke sana? Belum pernah sih. Yaudah. Jalan-jalan kali ini sekaligus menutup Timenesia. Saya Armanda Revino dan saya Sevia Fitriani. Pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang. Nah, pas banget nih waktu sudah menunjukkan jam makan siang.
Kali ini saya akan mengajak kalian semua berkunjung ke sebuah restoran yang unik yang menyajikan pemandangan Gunung Api Purba Ngelanggeran dan terasiring sawah, di mana tempatnya ada di Pawon Purba. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan saya yaitu Rauf. Nah, suguhan pertama di tempat ini adalah pemandangan gunung yang telah terbentuk 70-an tahun yang lalu. Gunung Ngelanggeran memiliki bebatuan yang khas karena didominasi oleh aglomerat dan breksi gunung berapi. Restoran dengan gaya rumahan khas Jawa dengan desain interior seperti di rumah sendiri, seperti tata letak tempat duduk, ada juga spot makan outdoor dan indoor yang nyaman. Sebelum masuk, pastikan kita cuci tangan dahulu dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Di sini disediakan beberapa spot foto untuk mempercantik media sosial kalian. Ada becak dan suasana pemandangan sawah yang sejuk dan latar belakang Gunung Api Purba yang cantik memanjakan mata. Nah, daripada kalian semua penasaran gimana dalamnya Pawon Purba, yuk kita masuk. Nah, untuk pemesanannya kalian bisa melihat di daftar menu lalu menuliskan menu yang kalian pesan, atau juga bisa mengambil sendiri secara prasmanan. Dan nasi yang disediakan di tempat ini ada 3 macam, yaitu nasi putih, nasi merah, dan nasi yang khas dari Gunung Kidul yaitu nasi tiwul. Dan harganya pun di sini sangat terjangkau dan cukup pas di kantong kita. Semua makanan di sini dimasak dengan menggunakan peralatan tradisional, sederhana, dan tentunya dengan cita rasa yang khas dari daerah sini yang rasanya pokoknya mantep banget. Nah, siang-siang kayak gini nih cocoknya sambil minum es teh sama teh hangat, sambil ditemani pemandangan Gunung Api Purba sama pemandangan sawah. Kalian lapar? Kami juga lapar. Udah ya, kita makan dulu. Nah, uniknya di Pawon Purba itu dari makanannya. Makanannya itu ya khas daerah sini. Kalau aku makannya pakai sayur terancam, usus sama telur. Kalau Rauf? Nasi telur sama sayur deso. Nah, kalian lapar kan? Udah ya, saya mau habisin dulu sama Rauf. Pak Taufik, kalau boleh tahu nih, tahu Pawon Purba ini dari mana? Dari YouTube. Dari kemarin sih sebenarnya dikasih tahu sama teman. Iya. Terus saya cari di YouTube, ternyata karena lokasinya bagus sih saya kesini. Oke. Sudah berapa kali kesini, Pak? Baru pertama ini. Baru pertama Ya. kali. Oke. Untuk yang terakhir, kesan dan pesan buat Pawon Purba. Apa ya kesannya? Sebenarnya kesannya bagus, tempatnya sederhana, bukan sederhana, tradisional ya. Karena sekarang itu yang dicari sebagian orang itu kan tempat-tempat yang terpencil dan sederhana atau tradisional gitu kan. Dan ini didukung oleh pemandangan yang bagus juga, yaitu dilatar belakangi oleh Gunung Api Purba. Itu. Selain itu, di sini juga ada penginapan buat yang ingin berlama-lama menikmati suasana yang keren banget. Letaknya di atas restoran dari Pawon Purba. Harga untuk menginap di sini sangat terjangkau. Gimana? Tertarik untuk menginap? Nah, itu tadi perjalanan kita di Pawon Purba. Buat kalian yang ingin berkunjung ke Wonosari, lebih tepatnya di Gunung Api Purba Ngelanggeran, afdol bila tidak berkunjung ke Pawon Purba. Saya Saga. Saya Rauf. Dan segenap kru yang bertugas melaporkan untuk Temnesia. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kali ini salah, salah. Cut. Cut. Retake. Amnesia. Hurra!